Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viva Halida Zahra dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Nah, apa sih IPTEK itu? IPTEK adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berarti sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang teknologi. Nah, di sini kita bakal bahas dua pembahasan. Yang pertama ada pengaruh positif dan negatif kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Yang kedua, sikap selektif terhadap kemajuan IPTEK di 4 aspek penting. Nah, kita bahas pengaruh positifnya dulu. Dari aspek politik, satu, keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua ada kebebasan. Dengan adanya kebebasan, dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal yang positif. Yang ketiga ada pemerintahan demokratis. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Yang kedua ada dari aspek ekonomi. Satu, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Dua, makin meningkatnya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Tiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Empat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Lima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Enam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Lalu ada dari aspek sosial budaya. Yang pertama, mempermudah akses informasi. Dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi, secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, dapat mencontoh atau belajar dari nilai-nilai sosial budaya. Nah, selanjutnya ada dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Oke, kita lanjut ke pengaruh negatif. Yang pertama dari aspek politik. Berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi seperti liberalisme. Yang kedua, terganggunya stabilitas politik nasional. Yang ketiga, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Nah, selanjutnya dari aspek ekonomi. Yang pertama, barang lokal kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, negara Indonesia akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial akibat persaingan bebas. Yang keempat, pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya ditentukan oleh pasar. Yang kelima, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin kurang, koperasi sulit berkembang, dan pola padat karya semakin ditinggalkan. Selanjutnya ada dari aspek sosial budaya. Yang pertama munculnya gaya hidup konsumtif. Yang kedua munculnya sifat hedonisme. Yang ketiga adanya sikap individualisme. Yang keempat munculnya kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang kelima munculnya gaya westernisasi. Yang keenam memudarnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketujuh lunturnya nilai-nilai keagamaan. Nah, yang selanjutnya ada dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, menimbulkan tindakan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang.
Nah, selanjutnya kita ke bahasan yang kedua kita, yaitu sifat selektif menghadapi kemajuan iptek dari 4 aspek nih. Yang pertama dari aspek politik, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, ada dari aspek ekonomi. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung dari luar negeri. Yang kedua, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk sama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang ketiga, dari aspek sosial budaya. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek dengan baik. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang keempat ada dari aspek hukum, menegakkan supremasi hukum atau keadilan hukum, membentuk fakta pertahanan internasional demi perdamaian dunia. Oke, jadi segini aja presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton.